Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini ceritanya jadi goniometer. Nah, ya gitu. Oke, buat pemeriksaan ekstremitas itu pastinya samalah ini membuat pemeriksaan lainnya juga. Kita harus memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bu, perkenalkan di sini saya dengan SK, mahasiswa kedokteran yang akan memeriksa Ibu pada hari ini. Terus setelah itu ada anamnesis singkat juga untuk mencari tahu kita tuh sebenarnya mau ngetes apa sih. Oh, dan disclaimer kalau misalkan di OSCE nanti kita tuh nggak usah meriksa semua bagian. Jadi gimana keluhan dari si penderitanya aja. Misal penderita pasien, si pasiennya misal ngeluh sakit siku, berarti kita ceknya siku aja. Kalau ngeluh sakit bahu, berarti ceknya bahu aja gitu. Terus berarti selanjutnya kita anamnesis. Selamat pagi Bu. Iya, Dok. Ibunya dengan siapa namanya? Zahra, Dok. Ibu Zahra usianya berapa tahun? 54 tahun, Dok. Oke, Ibu Zahra datang ke sini ada keluhan apa Ibu? Sebenarnya ya nggak sakit apa-apa sih, Dok. Cuma kan saya kemarin 1 tahun lalu kan pernah kena stroke ya, Dok. Jadi saya Ya. mau check up aja sih. Oh, mau check up aja. Oke. Nah, kalau misalkan dia emang udah bilang mau check up aja, berarti udah anamnesisnya. Mau nanya apa lagi? Nanya kualitas Eh, nyeri kan? Gak ada. Mau nanya are you sure? derajat? Are Gak you ada. sure? Tanya. Tanya aja tetap. Tanya. Aku disuruh nanya. Semua? Ya Serius? udah. Oke, berarti ini kita lanjutkan ya anamnesisnya. Oke, Ibu. Ibu di sini berarti mau check up ya? Hmm. Apakah Ibu ngerasain ada keluhan? Ya masih sama aja sih, Dok. Tangan saya kayak lumpuh gitu, susah digerakin. Emang nggak bisa digerakin. Nggak bisa digerakin. Tapi apakah ibu ngerasa ada nyeri di tangannya? Oh, nggak ada sih, Dok. Nggak ada nyeri. Iya. Oke. Berarti itu kerasanya ibu di tangan sebelah kanan atau di tangan sebelah kiri? Yang kiri, Dok. Yang kiri. Untuk yang kanannya apakah aman? Masih bisa digerakkan? Aman tangan. Ya, yang kanan aman. Aman. Oke. Ibu apakah merasakan ada perubahan sensasi lain yang dirasakan di tangan yang nyeri? Apakah terdapat seperti kerasa kesemutan gitu? Atau mungkin ada Kesemutan. hanya mati rasa saja karena Oh, bekas stroke itu? oh mati rasa, Dok. Mati Iya, rasa. nggak kerasa. Oke, Ibu apakah merasakan ada keluhan lain selain yang dirasakan pada tangan sebelah kiri Ibu? Ya, udah sih, Dok, yang mati rasa aja. Soalnya kalau jari mah masih bisa digerakin. Jari sama tangan mah iya. Kalau misalkan kayak gini kasusnya apakah kita harus bertanya riwayat keluarga? Oke. Ibu, untuk sebelumnya Ibu apakah pernah merasakan hal yang sama juga mungkin pada bagian tangan lain atau pada kaki? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nggak. Oke, apakah Ibu ada keluarga yang mengalami hal yang serupa yang seperti yang Ibu alami? Itu sih, apa namanya, teteh saya juga sama, Dok. Kayak gini Oh, pernah. gitu. Iya. Maaf. Selanjutnya Ibu untuk kegiatan Ibu biasanya sehari-hari apa yang Ibu lakukan? Saya ibu rumah tangga sih, Dok. Di rumah aja. Ibu rumah tangga. Iya. Oke. Ibu sebelumnya apakah punya alergi terhadap suatu obat-obatan atau terhadap makanan? Alergi seafood paling, Dok. Alergi seafood. Iya. Oke. Nah, ketika kita udah dapat si data-datanya, selanjutnya kita jelasin ke pasien. Tanya saya lokasi. Udah apa nih kanan kiri? Nggak ada spesifiknya gitu. Maaf, ada yang kelewat. Jadi untuk lokasi dan penjalaran itu lokasi itu maksudnya si tempat pastinya di mana kan dia bilangnya tangan sebelah kiri, tapi tangannya itu di mana di bahu atau di siku atau di pegangan tangan. Oke, di mana? Ya di sini sih, Dok. Di Eh, Gimana ya? Sini sih, Dok. Iya. di daerah bahu berarti ya, dekat bahu sampai siku ya. Iya, Dok. Oke, nah kalau kita udah dapat data anamnesisnya, selanjutnya kita jelasin ke pasien pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Oke, baik Ibu, di sini saya akan memeriksa lengan Ibu ya Ibu ya. Untuk pemeriksaannya nanti saya mungkin akan memeriksa dengan melihat, kemudian saya juga akan meraba bagian tangan Ibu dan saya akan meminta Ibu untuk melakukan gerakan yang saya contohkan. Setelah itu, jangan lupa cuci tangan. Habis cuci tangan, kita minta izin sama pasien, apakah pasiennya bersedia untuk diperiksa atau tidak. Ibu, berdasarkan pemeriksaan yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu bersedia untuk diperiksa? Iya, baik, Dok. Baik, oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemeriksaan. Ini kita contohin aja semuanya, berarti ya pemeriksaan dari bahu sampai ke tangan. Pertama buat pemeriksaan daerah shoulder atau bahu, kita inspeksi dulu.
Untuk inspeksi, untuk daerah bahu itu kita inspeksi dari bagian anterior, dari bagian lateral, sama bagian posterior. Kita amati apakah pertama kalau misalkan inspeksi itu semuanya kita mengamati ada tanda-tanda inflamasi atau enggak, yang rubor, kolor, dolor gitu-gitu. Terus selain itu, untuk bagian bahu, itu kita juga kenapa nih? Maaf, untuk bagian bahu kita juga amati daerah-daerah tertentu, daerah-daerah join biasanya apakah ada kelihatan kayak ada sesuatu yang aneh gitu di daerah-daerah joinnya. Untuk bagian bahu itu yang diamati ada sternoclavicle joint, yaitu join antara si sternum sama clavicle yang daerah sini. Kemudian juga diamati si claviculanya, dia claviculanya nyambung gak gitu, apa ada patah apa gimana gitu kelihatannya secara inspeksi. Terus setelah itu kita juga amati si acromioclavicular joint di daerah sini. Ada kelihatan ada dislokasi enggak atau kelihatan ada sesuatu yang aneh enggak gitu. Setelah itu selain join-join, selain tulang, amati juga otot-otot, kelihatannya ada atrofi gak, kelihatannya simetris gak antara kanan dan kiri si ototnya, otot deltoid, trapezius, terus supraspinatus, infraspinatus, sama latissimus dorsi. Diamati pokoknya si ototnya, kelihatan ada wasting gak, kelihatannya simetris gak, intinya kayak itu. Terus setelah palpasi, setelah amati itu di maaf, setelah inspeksi itu selanjutnya di palpasi atau diraba ya, dirasain. Dan jangan lupa minta izin lagi. Minta maaf, Ibu maaf ya saya izin untuk memegang daerah bahunya gitu. Terus untuk palpasi itu kita palpasi aja pokoknya dari daerah depan. Punten ya, Bu. Enggak dong. Kita palpasi dari daerah si clavikula, kepegang nggak ada retakan tulang atau kepegang ada apa ya, ada bony prominence yang abnormal gak? Kalau misalnya kita kan tahu kan daerah sini ada clavikula. Nah, kalau misalkan kepencet ada suatu tonjolan lain, mungkin aja kan itu ada tumor atau ada apa. Terus juga ada selain tonjolan kita juga meriksa atau meraba suhunya, apakah suhunya normal atau mungkin suhunya ada kenaikan suhu di daerah situ atau ada apa gitu yang lain-lainnya. Kemudian juga kita tanya ke pasiennya ada nyeri tekan atau enggak ketika kita meraba bagian-bagian tertentu. Ada nggak Bu? Ada nyeri tekan nggak Bu? Enggak dok. Nggak ada. Oke. Selanjutnya, udah sih intinya untuk palpasi itu kita intinya tuh nyari tahu ada pembengkakan nggak, ada bony prominence abnormal nggak, sama ada nyeri tekan nggak, atau suhunya ada naik atau enggak gitu, atau mungkin dingin bahkan. Sama semua ya. Sama semua. Setelah itu, kalau untuk selanjutnya untuk ROM, untuk bagian bahu itu ada beberapa gerakan, paling banyak sih. Ada 3 pasang gerakan. Ada abduksi-aduksi, fleksi-ekstensi, rotasi internal-eksternal. Nah, gerakannya dulu kita samain persepsi ya. Kalau misalkan di kita untuk abduksi-aduksi, semuanya pasti sama kali ya. Untuk bahu kan ini, abduksi itu berarti dia ke pinggir terus ke atas gini. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Please harus sama. Sama, oke. Kalau aduksi itu berarti ke arah sini. Kelihatan nggak? Ke sini ke dalam kan? Gini set, set. Pilih. Terus kalau fleksi ke depan, tapi ke atas juga. Sama? Ya. Terus untuk ekstensinya ditarik ke belakang. Sama? Sama. Nah, untuk rotasi internal eksternal itu ada 2 gerakan, tergantung nanti si pasiennya ada keluhan di daerah tertentu gak. Kalau misalkan pasiennya gak bisa ngangkat bahu, kita jangan minta pasien untuk memeriksa rotasi internal dengan cara yang abduksi. Kalau misalkan rotasi internal eksternal itu kan ada beberapa gerakan kan. Ada yang emang kita si bahunya ini abduksi, terus rotasi internal ke bawah gini. Terus ini rotasi eksternal ke atas. Ada juga yang ininya ekstensi, terus rotasinya sini ke dalam, ini rotasi internal, keluar ini rotasi eksternal. Kalau misalkan pasiennya mengeluhkan ada nyeri di daerah bahu dan dia gak bisa ngangkat tangan, berarti kita untuk mengecek rotasinya itu kita gunakan yang seperti ini, yang di bawah. Jangan minta pasien untuk kayak gini. Oke. Jangan ulangi kesalahanku guys. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Terus sebenarnya kalau dokter Hamda itu nggak nekenin harus pasif dulu baru aktif atau gimana. Bahkan dokter Hamda tuh cenderung bilang yang aktif dulu kan, yang aktif dulu pasiennya dicek bisanya sampai segimana, baru kita lakukan yang pasif gitu. Tapi kata dokter Ais kemarin, malah disarankan yang pasif dulu.
Ada Nah, perbedaan itu pendapat ada guys perbedaan dari dokternya pendapat. langsung. Makanya kita juga bingung. Ya, dan gimana? Gimana, Nas? Wah, Kalau kata dokter Nur, sebenarnya emang harusnya kan aktif dulu baru pasif. Tapi kan waktunya cuma 8 menit. Jadi katanya eh, nggak apa-apa kalau misalnya mau nyuruh aktif. Jadi nyuruh dia gerakin, tapi kita dorong. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Ngerti nggak sih? Kemit kalian. Oh iya. Ya pokoknya setengah-setengah gitu deh. Oh ya, terus kalian kalau yang pasifnya harus diukur juga nggak? Diukur. Kalau kelas B sih kemarin waktu eval itu pasif nggak dilakuin malahan, cuma aktifnya doang. A sama E gimana, guys? Aktif pasifnya. Dilakuin dan dihitung nggak? Terus yang mana dulu? Apa bebas? Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari dokter Hamda tuh, kita dibilang pasifnya harus diukur sama aktifnya harus diukur tuh, biar tahu kalau misalkan si pasif tuh, dia bisa gerak sampai mana. Tapi kalau aktif, dia cuma sampai sekian gitu, karena mungkin di situ kan bisa ketahuan ada sesuatu yang menghalangi kah, atau ada kehalang nyeri kah, atau emang ada apa gitu. Makanya ada perbedaan antara pasif dan aktifnya. Jadinya kalau dari dokter Hamda, kalau bisa pasif sama aktif tuh dua-duanya diukur gitu. Hmm. Kalau senangkep aku sih ya, maksud Dokter Nur itu dua-duanya tuh dalam artian pertama kan aktif dulu tuh. Nah, terus ya sambil diukur secara nggak langsung. Nah, tapi nggak, jadi langsung didorong lagi sama pasif. Jadi abis aktif, pasif langsung gitu. Jadi dibandinginnya teh secara nggak langsung. Jadi nanti pas nyebutin hasilnya tuh setelah membandingkan aktif pasifnya, perbedaannya jauh atau enggak kayak gitu mungkin. Jadi intinya kalau kata dokter Nur sih aktif pasifnya itu dibarengin jadi di apa ya, dicampur lah istilahnya gitu. Bukan dipisah-pisah. Aktif dulu terus didorong nih. Jadi oke, makasih ya. Ilmu baru, nice info. Terus ini aku mau nyamain sudut. Kalau misalkan di kelas kami, untuk bahu itu, abduksinya 170 derajat. 0 sampai 170 derajat. Sama nggak? Sama nyesuaiin yang modul Itu di dikirim PPT gak sih? Juga. dokter ya Ya PPT. juga. Ya, iya dari modul ini mah. Tapi ini nih, Aman-aman. Ini dari modul juga. ada di modul. Heeh. Ya udah. Oke, berarti ya udah ya kalau misalkan itu mah sama si apa namanya? Si derajat-derajatnya mah sama. Terus apa lagi sekarang? Lanjut siku ya? Mau apa dulu? Nggak, ini ini buat apa? Oh, iya juga. Oh, ini terus kita pakai si goniometernya nih yang kadang-kadang rada bingung tuh soalnya harus ada patokan kan. Nah, kalau misalkan aku ini tapi aku nggak ini ya nggak jago dan aku ngerasa jelek banget pakai goniometer jadi mohon bantuannya teman-teman. Nah, kalau misalkan bahu ini kita misalkan mau ngukur abduksi dulu. Abduksi itu kan berarti kita kalau kata dokter Handa kita tuh bayangin bidang-bidang gitu. Kalau misalkan kita ngukur abduksi, berarti bidang itu yang sini kan, bidang samping sini. Bidangnya tuh sejajar sama tubuh kita set ini bidangnya. Dan yang diukur tuh kan bidang situnya. Jadi misal kita minta pasien buat abduksi, misal pasiennya udah tahu abduksi ceritanya ya. Coba ibu abduksi. Nah ini goniometer, terus abduksi coba. Set. Gimik ini gimik. Oh ya gimmick. Gimik segini. Nah ini kan lurus. Kita tuh sebenarnya harus ada patokan kan, si lurusnya tuh lurus kemana gitu harus ada
apa sih namanya itu? Posisi netral. Posisi netralnya kan emang ini lurus ke bawah. Terus ini si goniometer. Terus ketika pasiennya gerak, nah kita ukur gini kan. Kelihatan nggak? Apa nggak kelihatan? Apa kurang Nggak sini? yakin. Kayaknya nggak kelihatan deh. Kelihatan. Oh, kelihatan. Oh ya udah. Nah ini kan goniometer gini lurus, terus pasiennya abduksi. Terus diukur ini kan, berarti sudutnya tuh sudut antara yang bawah sini, yang asalnya yang bawah sini, sampai ke gerakan dia tadi kan. Ya intinya kita ngukur perubahannya deh gitu. Intinya kita ngukur perubahan dari si goniometernya gitu. Terus kalau misalkan aduksi itu juga sama, kita ambil garis netralnya dulu. Misal garis netralnya kan emang lurus seperti ini kan. Netralnya lurus. Terus kalau aduksi berarti coba aduksi. Terus ya udah berarti si goniometernya mengikuti arah pergerakan si tangannya. Kalau aduksi berarti ya udah geserin gitu. Ya hati-hati ininya jangan sampai ngegeser sih Nah, si sebenarnya. atas fiksasi atasnya itu yang kata aku susah tuh. Jadi Iya. kayak harus diem dan harus Presisi. Ya udahlah intinya gitu ya. Kalau misalkan ngukur abduksi-aduksi berarti bidangnya ini bidang datar, bidang lurusan datar gitu ya. Jadi ngukurnya tuh kanan kiri sini ngikutin si gerakan tangannya. Kalau ekstensi fleksi ekstensi berarti kan bidangnya tuh yang sebelah sini kan bidangnya. Nah, bidang IG yang sebelah sini, yang diukurnya sebelah sini. Berarti ngukurnya itu sama ini keadaan lurusnya tuh seperti apa, keadaan netralnya seperti apa. Misal keadaan netralnya ke bawah gini. Ganti tangan ya guys, maaf biar jelas. Netral. Terus kalau misalkan fleksi ke atas kan, set, berarti kita ikutin gini ini bidangnya. Terus ekstensi juga dari netral itunya, ini netralnya seperti ini. Ekstensi ke belakang, extend ke belakang gitu. Sama nggak cara ngukurnya? Sama kayak di video yang dikirim di Google Drive yang ada fulcrum titik tengah si bahunya, terus si yang garis-garisnya midline-nya kemana gitu. Sama ada. Oke. Terus apa lagi? Pasti juga sama yang ada di video. Itu makanya patokan kita berarti semuanya dari video kan sama ya kalau untuk cara pakai goniometernya. Ada dokter lain nggak yang kayak Drive itu. ngukurnya gitu beda, nggak kayak gitu, lebih enak kayak gini gitu, ada nggak? Diam berarti tidak ada. Kayaknya udah dikasih videonya kemarin. Ini udah nih. Kita harus ngikutin itu. Udah kita lanjut dulu ke bahu ya. Bahu juga sama untuk inspeksinya itu yang dicari adalah tanda-tanda siku. Untuk siku juga sama, untuk inspeksinya itu yang dicari tanda-tanda inflamasi, apakah ada inflamasi, bla bla bla. Juga bagian yang diperiksa itu bagian anterior dan juga posteriornya, atas bawah diperiksa, depan belakang. Terus diamati juga si tulang yang ada di ini di bahu. Kalau di bahu itu kan ada olecranon, terus ada epicondylus lateralis sama epicondylus apa middle itu namanya? Medialis. Nah, kalau misalkan inspeksinya itu ketika si tangan pasiennya lurus, itu seharusnya si tulang-tulang ini tuh ya udah membentuk garis lurus aja. Ketika si pasiennya fleksi sikunya, seharusnya si tulang-tulang yang tadi epicondylus sama olecranon ini membentuk segitiga. Kalau misalkan ketika dilipat itu malah jadi aneh bentuknya, bukan segitiga, itu berarti mungkin ada sesuatu, ada apa gitu, ada kelainan lah, ada abnormalitas. Itu yang diinspeksi dari regio siku. Selanjutnya untuk dipalpasi, palpasi juga sama, nyari tahu suhunya, apakah ada kenaikan suhu atau enggak, terus body prominence yang abnormal, dan juga nyeri tekan, ada nyeri tekan enggak gitu. Terus untuk ROM-nya itu cuma ada fleksi, ekstensi, sama supinasi pronasi doang. Dan ya udah sih untuk ininya mah sama, sudut-sudutnya mah segitu-segitu derajatnya mah sama. Tapi kalau di kalian carrying angle-nya diukur nggak? Di kita tuh abis pemeriksaan ROM yang range of motion itu ada pemeriksaan carrying angle. Di kalian harus diperiksa apa enggak? Carrying angle tuh apa ya? Carrying angle tuh jadi gini. Wait.
Jadi pada keadaan normal manusia itu kan tangannya tuh kalau ketika ke bawah tuh nggak bisa lurus sepenuhnya lurus kan. Jadi di antara sini tuh set ada belokan gitu kan. Ya, jadi kayak Coba set gini. Terus dia tuh ada yang belok. belok dikit gitu. Nah, carrying angle tuh sudut antara si ini. perbelokan ini Itu dari yang carrying lurus ke belok. Dan itu tuh harus diukur kalau dari kelas kita carrying angle-nya berapa. Gitu. Di kalian Iya gimana? sih. Kalau kelas itu mah enggak. Dia juga enggak. Kelas B Saya cuma juga ngikutin enggak. model. Apa ini? Iya, ini Nah di iya, kelas dulu kata nggak dokter ada. Hamzah tuh di checklistnya ditambahin carrying angle gitu. Wow. Tapi dia sih di- itu di bar ya gitu. Nah itu Carrying angle di itu PPT juga ada sih carrying angle. Dan di dokter Hamzah PPT mintanya, itu. dokter Hamzah mintanya diukur. Ini mah informasi aja ya. Bisi kalian nanti pas praktek dapatnya tiba-tiba dokter Hamzah tuh pengennya carrying angle-nya tuh diukur juga. Tuh, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari carrying angle? Berarti tangannya tinggal lurusin aja gitu ya. Lalu kita ukur gitu. Iya, minta pasiennya lurusin tangan aja. Ini posisinya ekstensi. Ya. Kayak gini. Gimana ya? Ya, nanti ada kan. Iya. Oke. Belok ke Iya, arah sip. set. Kecil dah memang. Ya, kecil tapi ada diukur. Itu informasi dari dokter Hamda. Terus abis itu untuk regio pergelangan tangan sama tangan itu sama aja sih. Untuk inspeksinya kita lihat pastinya tanda-tanda inflamasi lagi. Di bagian dorsal, palmar. Kalau di dorsal berarti ada tambahan pemeriksaan kukunya diperiksa. Terus selain itu juga ada luka gak, kelihatan ada bone prominence abnormal gak. Terus abis itu palpasi juga, ada nyeri tekan atau enggak. Terus ada suhunya ada kenaikan apa enggak. Terus untuk ROM-nya itu dicek deviasi radial, deviasi ulnar, deviasi radial, terus juga fleksi ekstensi. Nah, kalau fleksi ekstensi itu ini merujuknya ke palmar. Jadi kalau fleksi berarti palmar fleksi. Maaf maksudnya kalau fleksi plantar. Kalau fleksi itu berarti plantar fleksi. Kalau di sininya tulisan ekstensi doang berarti plantar ekstensi. Tapi bisa disebut juga dorsofleksi atau plantar fleksi gitu. Terus juga ada yang itu, nah kalau yang tadi, yang 4 tadi diukur deviasi radiasi ulnar sama radial sama si fleksi ekstensi itu diukur pakai goniometer. Kalau misalkan yang fleksi ekstensi ibu jari, fleksi ekstensi ibu jari, terus abduksi ibu jari sama oposisi itu, kalau di kami tuh nggak usah diukur. Yang penting pasien tuh bisa ngelakuin itu atau enggak gitu. Makanya kita mau nanya kalau untuk di kelas lain, si gerakan ibu jari itu sebenarnya diukur atau enggak? Gitu. Kalau di Enggak. kelas B enggak. Enggak. Soalnya gak ada goniometer yang kecil banget. Jadi katanya gak usah diukur. Ada juga tapi yang bentuknya tuh aneh gini, yang V gitu loh. Nah itu ada. Terus katanya dikira-kira aja. Kalau misalnya kayak siku-siku ya udah 90 gitu. Ini ya. Iya, sebenarnya di D sih diukur, tapi kan ya itu alatnya nggak ada kan, nggak jelas. Jadi katanya cuma disuruh ngira-ngira aja. Itu orang kata diukur, diukur karena nggak pakai alat. Ya terus ngawang-ngawang aja asal Nah. sebut gitu. Iya. Pinter-pinter kita. Oke kalau begitu. Berarti tetap dicantumkan kan nanti di itu sudutnya berapa gitu dapetnya kira-kira. Iya. Anjir, kumaha caranya, Cok? Sudutnya kan beneran ngira-ngira. Iya, kemarin tuh cuma dibilang yang kayak 90, terus kan kalau geser samping itu 180 gitu. Cuma kayak gimana ya kemarin tuh dokter ngomongnya itu sih mencapai 90 enggak atau kurang dari 90 gitu. Ngomong gitu. Ya, berarti tetap dicantumkan ya. Oke, siap. Kayak hitungan kasar aja gitu. Oke.
Oke, Ngerti. terus abis itu jangan lupa sampaikan juga ke pasien. Nah, kalau kata dokter Hamda kemarin, kita menyampaikan ke pasien tuh disampaikan gak harus selengkap itu, gak harus kayak dibilang, ibu ini ibu pergerakan ekstensinya segini, terus harusnya normalnya segini, gak harus kayak gitu, tapi disampaikan normal atau enggak pasti. Terus abis selain normal atau enggak, sudutnya harus disampaikan enggak? Enggak harus ya. Pokoknya intinya bahunya normal apa enggak, sikunya normal apa enggak. Kalau yang diperiksa siku, terus tangannya normal apa enggak kalau yang diperiksa tangan gitu aja sih. Jangan gak usah sampai kayak sudut-sudutnya sekalian disebutin semua gitu kalau dari dokter Hamda. Kalau dokter lain ada nggak ngejelasin ke pasiennya lengkap kayak presi sudutnya kita harus bilang terus normalnya tuh harusnya segini gitu. Paling si sudutnya kalau di kelas B mah disampaikan ke dokternya sih, bukan ke pasiennya. Oh iya. Sama berarti sama itu. Oke, oke. Udah sih paling kalau ekstremitas superior ada yang beda nggak? Ada yang aneh nggak dari kelas C ekstremitas superiornya? Sama sih. Oh iya, itu kan ada batas normal. Di kalian juga sama kan, kalau melebihi tapi gak sakit itu dianggapnya normal. Apa nggak kedengar sih punten kalau melebihi? Bentar. Kalau dia misalnya ada yang bahu, ada kan itu yang apa yang fleksi itu 170 ya kalau nggak salah. Iya. Kalau bisa pasiennya hampir bisa 190 Gimana? bisa. Oh. Itu kalau pasiennya gak sakit di kalian dianggap normal nggak? Normal, nggak apa-apa. Kalau lebih tuh masih dianggap normal. Mungkin dia emang ini aja emang Fleksibel aja. emang fleksibel aja. Tapi kalau kurang baru abnormal gitu. Oke. Gimana guys? Ada lagi nggak guys? Superior. Apa ya? Mau aja? Gelasmu udah ada belum? Belum. Oh, ini gelas ya. Oh ikut. Gimana? Mau lanjut kah? Apa mau bagaimana? Ada yang mau nyampein materi lain nggak? Ayo guys. Toilet THT. Kalau THT kalian disuruh ini nggak meriksa tonsil atau enggak? Meriksa? Tapi di kelas B tuh si tonsilnya nggak usah diperiksa di THT, soalnya di kepala leher ini bakal diperiksa juga tonsilnya. Tapi kan kalau misalkan OSCE gitu kan misal stasiunnya beda nih. Kita dapetnya stasiun ini doang, si THT doang. Di checklistnya tapi kan ada ini ya, tonsil ya. Tetap nggak diperiksa kalau kalian. Iya, jadi kalau di kelas B tuh buat THT cuman kemungkinan yang keluar tuh yang kata dokter Feni, otoskop, tes Rina, Weber, sama Schwabach. Udah cuma 4 itu dong. Yang tes bisik sama tes apa tadi? Tonsil gak ada. Jadi tonsil tuh di leher katanya. Benar. Ya, Dokter Nur tapi juga ngomong gitu. Pokoknya dia ngomong kalau misalnya soalnya
hidung. Tapi tonsilnya juga sih, enggak sih, cuma ngeliat, cuma ngecek. Tonsilnya juga dicek tapi Ya pokoknya mah pokoknya kalau tetap hidung ada berarti kadang penghasilan. tonsilnya dicek. Tapi kalau yang iya, tapi kalau yang telinga benar itu pokoknya telinganya cuma yang otoskop sama Rina Weber Swabach-nya enggak, berbiseknya enggak. Itu teh kisi-kisi dari dokternya. Kayaknya sih kisi-kisi. Soalnya Kisi sih soalnya. dokternya kayak Iya. bilang juga nggak ada yang pemeriksaan rinoskopi gitu. Jadi buat THT katanya full telinga. Tapi gak tahu ya kalau kelas lain gimana ngomong. Aku nggak dikasih kisi-kisi, disuruh belajarin semua aja. Udah dong. Ya pokoknya mah tetap harus ngapalin semua. Bener Cak, Iya, setuju. kalau mau jaga-jaga sih emang belajar semuanya. Cuma ya itu, pokoknya telinga paling atas sama Rina Weber Swabach-nya enggak. Gitu. Baik kalau begitu, catat ya. Weber. Tadi Sama itu ada aku. yang Resen tuh, Resen siapa? Apa nggak Resen? Oh, mau lu aja. Ini aku mau nanya tapi agak loncat-loncat, boleh nggak? Ya mending loncat-loncat aja. Udah malam. Ini kalau yang soal sarung tangan sama masker itu kan termasuknya apa? PD. Termasuknya apa sih, universal precaution. Jadi kalau misalnya di stase lain, kita perlu nggak melakukan itu? Atau cuci tangan aja cukup? Tuh Naswa tuh jawab tuh Naswa. Gimana Nas? Semuanya. Maksudnya yang masker, APD sama cuci tangannya. Selain di stase universal itu. Ya, tetap harus pakai sarung tangan sama masker nggak? Sebenarnya katanya kalau ada sarung tangan pakai. Tapi dokternya tuh nanti cuma nggak tahu ya, dokter Nur. Dokter Nur tuh ngomong ntar bakal kayaknya sih cuma disediain antiseptik di setiap ruangan gitu. Jadi paling ngomong aja pura-pura tapi yang kita pakai tuh antiseptiknya doang. Nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan. Oke. Lagi. Oke, makasih Nas. Terus kalau misalnya yang soal termometer kemarin tuh gimana jadinya? Kalau kita pakai termometer satu jenis, yang lain harus dijelasin atau enggak? Kan kemarin kita bahas tapi kayak Pakai sesuai yang kita pakai. Apa sih? Pakai aja dulu yang ngomong apa sih? Ntar dulu. Pakai ambil satu jenis aja dulu, misalnya aksilanya aja. Tapi kalau misalnya emang masih ada waktu di ujung baru jelasin lagi. Jadi katanya tuh yang penting kita tuh udah melakukan dulu gitu. Tapi kalau kurang nanti boleh ditambahin. Maksudnya. Tapi nggak tahu guys, gimana menurut kalian? ada yang kalian bingung nggak guys di kelasnya gitu, kayak yang kurang jelas, siapa tahu kita bisa menyamakan kejelasannya. Mau nanya ini yang visus. Kalau visus kalian meriksa matanya 1 atau 2? Kalau kemarin eval 11 sih. Tapi seharusnya 2. Cuman karena emang 8 menit, kalaupun keluar visus, kata aku sih cuma sebelah doang. Gak akan mungkin ini dua-duanya. Dan ini tambahan, kan kalau visus juga awalnya ada masih singkat kan. Mungkin aja si bapaknya itu atau si ibunya itu yang mau periksa tuh emang sebelumnya tuh udah min. Tapi kalau sama dokter Hamda, walaupun dia udah min, kita tetap lakukan sesuai prosedur. Jadi kayak
tetap dikasih pinhole dulu, tetap gitu-gitu dulu buat nyari tahu itu refraksi atau bukan. Nah setelah itu tapi kita mulai trial and error-nya tuh dari yang si dia minusnya aja, jadi nggak usah dari awal lagi gitu. Jadi udah mulai loncat ke atas. Terus juga buat si ininya, buat si chart boleh. Itu mah trial error kitanya aja lah, boleh loncat-loncat terserah kita gitu. Tapi ya sistematis juga kalau bisa gitu. Gitu. Ya, berarti sama kayak kita, kayak dokter Feni kan nyarinya gitu. Nambah Ya, kalau kitanya dulu ya, iya, dia minnya berapa, jadi kalau gampang pakai masuk datanya. kacamata. Iya betul. Jadi nggak perlu dua-duanya. Terus kalau lupa sih. Tapi kalian kasih tahu nggak kalau misalnya yang kayak ngukur ngukur apa gitu ya yang butuh waktu, suhu misalnya nungguin temperatur. Jadi nggak perlu nungguin sampai selesai gitu. Kayak 5 detik setelah baru ditaruh, 5 detik pun diambil nggak apa-apa. Jadi kayak langsung ngomong aja, nggak usah nungguin sampai banget kata kata dokternya sih nggak apa-apa kayak Jadi gitu. ngambilnya normal Biar dong. nggak kehabisan. Apa? Jadi ngambil suhunya normal. Tergantung ininya, Tergantung sistem. tergantung apa sih namanya soalnya Oh, nggak sih? soalnya ya. Kalau Iya, soalnya Iya, demam, iya. ya ambil demam. Tapi kemarin dokter nulis sih bilangnya even si soalnya demam kalau hasilnya emang positif ya bacain aja positif. Gitu nggak sih? Iya, Positif lagi iya. normal. Astagfirullah. Iya, soalnya katanya ya siapa nggak yang penting tuh skillnya kita. Kalau misalnya di soalnya demam dia ngomong, terus pas kita ngomong 36,5 ya nggak apa-apa. Siapa tahu demam dia perasaan. Karena dokter Nur ya, nggak tahu. Punten tadi mau ulang yang itu boleh nggak yang positif-positif itu apa? Maksudnya positif tuh gimana? Hah, positif. Normal maksudnya, salah ngomong itu sih Caca. Alah, oke siap. Kalau emang tes suhu, selain tes suhu ada yang disatuin tes apa lagi dalam sebabnya? Gimana, Cak? Misalnya kalau dapet tes suhu doang nih ya, dapet tes suhu misalnya demam gitu ya, ngerti gak? Kita yang follow nggak sih Ica maaf, boleh diulang nggak? Misalnya nih ya, ada soal eh orangnya tuh demam. Iya, demam. Iya, Nah, terus nah kita eh pas masuk cuman ngelakuin pengecekan suhu doang atau nanti ada digabungin sama apa gitu? Itu mah kayaknya gimana instruksi sih soalnya aja sih. Mungkin soalnya bilang kayak pas seorang pasien dengan suhu sekian gitu lakukan pemeriksaan suhu, berarti kita termometer doang. Kalau misalkan emang dia di soalnya atau di instruksinya minta yang lain gitu mungkin sama TTV-nya, berarti kita sama TTV-nya gitu kayak itu mah kayaknya ngikut instruksi dari soalnya aja. ya betul itu. Tapi nggak mungkin tapi kayaknya sih kalau kata dokter Nur kemarin, kalau yang suhu kayak gitu paling bareng apa TTV-nya semuanya gitu.
Nah, kalau, ngerjain suhunya kalau dibarengin ya sama TV-nya, kita kerjain suhunya dulu sambil ngerjain apa, ya tensian kayak gitu. Itu bisa gak sih? Maksudnya gimana tuh? Ya kan tadi bilang, tes suhu pastinya dibarengin sama tanda-tanda vital. Nah, kita kerjainnya dulu, yang suhunya dulu dipertamain dulu. Jadi, suhunya tuh beneran nunggu sampai bunyi bip, itu gimana? Oh, kalau yang nah itu kayak gitu kan, kayak nunggu suhu itu tuh nggak usah tungguin sampai bunyi. Jadi katanya sih masih ditungguin sampai bunyi ya. Jadi paling pas masih agak naik-naik gitu. Soalnya kan pasiennya juga normal kan yang kita pakai, bukan pasien sakit. Walaupun tulisannya demam, pasiennya kan normal gitu. Jadi simpulin sendiri. Terus kalau misalnya kayak yang ngukur napas gitu. Nadi yang butuh 1 menit kayak gitu-gitu. Itu tuh sekitar 15 detik aja ambil. Bisa disambilin juga. Jadi kayak sambil Nancy, sambil ngelihat napas mungkin. Sebenarnya bisa aja, terserah. Yang penting nanti ngomong lagi ke dokternya. Karena dokternya kan nggak sadar kita ngapain. Gitu. Cuma itu mungkin mau nanya kalau ngitung respiratory rate kan katanya nggak boleh pasiennya sadar ya. Nah itu gimana? Ada solusi nggak dari dokter kalian? Ada dari dokter Hamda. Jadi ketika kita ngukur nadi, kita kan megang tangan dia tuh. Terus kita bilang aja sama pasien, kita kurang lebih membutuhkan waktu 1 menit gitu. Karena pasien juga nggak akan ngitung selama 1 menit kan. Kita mau ngitung denyut nadi gitu. Terus kita pegang tangannya, kita hitung denyut nadinya. Kalau misalkan emang denyut nadinya, apa ya namanya tuh apa? Konstan. Kalau misalkan si denyut nadinya konstan, selama 15 detik kan kita udah bisa dapat hasilnya kan, tinggal kali 4. Nah, yang selanjutnya itu tangan kita tetap ada di tangannya dia kayak lagi ngukur nadi, tapi sebenarnya kita tuh ngukur nafasnya, tapi jangan terlalu kelihatan lu pelototin orangnya nafasnya kayak apa. Tapi kita lihat aja pergerakan bahunya atau pergerakan dadanya atau perutnya. Jadi seakan-akan kita tuh kayak lagi ngukur nadi, padahal kita tuh lagi ngitung nafasnya gitu. Oke sip sama berarti. Thank you. Oke. Teman-teman, apakah kita boleh mengorek-ngorek informasi kisi-kisi yang kalian dapatkan? Sok mau nanya apa lagi? Kalian dapat kisi-kisi apa aja? Paling yang tadi THT yang cuma 4 itu. Nah, suatu yang banyak di situ. Maaf guys, nggak jadi. Maaf, 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 maaf. Gimana ini ada yang mau dibahas lagi nggak? Sudah malam ini, belum FBS buat besok. Dari C kayaknya belum ada yang ingin ditanyakan. C4 cukup. Nanti mungkin kalau ada sesuatu lagi, kalau ada tambahan mungkin dari dokter Hamda atau apa, nanti kita obrolkan lagi ya. C4 cukup. A for apa? Allah. Allah.
Udah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah mau ditutup dulu forum kali Ya ini? kayaknya kalau udah gak Udah ada yang cukup ditanyain mah kayaknya. bisa ditutup dulu. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi mah bisa lewat grup WA ya. Ya udah, kalau begitu karena sudah malam juga ya, teman-teman semua, makasih yang udah join dan berbagi ilmunya dari dokter masing-masing. Ini Semoga dari kita kelas semua gimana udah cukup apa, Cak? dari kelas itu. Oh iya, A bagaimana, A? A A A A A E D B, C, D, E. Bagaimana, cukup semuanya? Cukup deh, cukup. Cukup. Nah, ya udahlah Oke, waktunya sudah, tuh. Ya, tuh. sudah. Sudah kalau begitu, selamat mengerjakan FBS, teman-teman. Bismillah, kita semua OC-nya one shot. Amin. One shot. Amin. Amin. Afur amin. Terima kasih semua. Dadah. Weh, Lucu deh. Lucu-lucu. Love you. Bye. weh.